Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu kembali di Ramadan di hari yang ke-6 ini. Kultum bagian yang ke-6 saat ini masih berkelanjutan dengan kultum yang ke-5 kemarin, yaitu bagaimana Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah dalam sebuah perjalanan dalam sebuah perjalanan Rasulullah itu keluar dari rumah Sayyidina Ali, kemudian bersama Sayyidina Abu Bakar keluarlah, kemudian dikejar sama Suraqah, itu ceritanya. Suraqah serakah, itu pas dijadikan bahasa Indonesia dalam kata kamus bahasa Indonesia. Serakah artinya orang yang hawa, pengen hadiah 100 ekor unta, menangkap atau membunuh Rasulullah sendirian. Baiklah, saudaraku, mari kita berlanjut bagaimana perjalanan Rasulullah menuju ke Madinah itu ke Yasrib waktu itu belum namanya belum Madinah, masih Yasrib. Nah, Rasulullah ini kemudian singgah dulu di Gua Sur karena takut dikejar-kejar akan ketemu, karena perjalanannya kan melewati gurun pasir yang luas, sehingga kalau bablas dikejar bisa ketahuan. Dikawal sama pembantunya Sayyidina Abu Bakar yang bawa kambing banyak gitu, sehingga jejak Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar tertutup oleh jejak kaki kambing masuk ke Gua Sur. Di dalam gua juga ditutup oleh sarang laba-laba, sehingga tidak mungkin orang menyangka di dalam ada orang, karena sarang laba-laba harusnya rusak kalau ada orang masuk. Wah, luar biasa, ini sebuah taktik strategi yang luar biasa supaya melindungi dari kejaran para pemburu atau pembunuh bayaran ingin dapat 100 ekor unta. Nah, saudaraku, demikian akhirnya tidak kepantau dan tidak terdeteksi oleh para pemburu bayaran ini, Rasulullah dinyatakan nggak mungkin masuk dalam gua. Nah, untuk beberapa saat kemudiannya supaya Rasulullah tidak kelaparan, kehausan, pembantu Sayyidina Abu Bakar ini bawa susu kambing, sekaligus menggembalakan kambing di sekitar Gua Sur, sehingga susunya bisa diminum oleh Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa nggak cukup sejam 2 jam, lama di situ pasti kan lapar Nah, begitu setelah aman, kira-kira pengejar itu sudah nggak tahu nyarinya kemana, baru Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Nah, di sana disambut oleh orang-orang Yasrib. Wah, luar biasa. Kenapa mereka menyambut? Mereka sudah mengenal Islam. Karena jauh beberapa tahun sebelum Rasulullah hijrah, banyak rombongan orang Madinah nyampe di Mekah, kemudian Baitul Aqabah berjanji ingin kemudian masuk Islam dan berjanji ingin menyebarkan Islam di Madinah. Mereka ke Madinah, ke Yasrib, ngasih tahu tetangganya, saudaranya, dan tertarik semua. Itu banyak juga rombongan tahun berikutnya ke Mekah lagi, ketemu Rasulullah. Baitul Aqabah kedua berjanji ingin membantu Rasulullah pada masuk Islam, sehingga di Madinah itu dalam kurun waktu yang singkat menyebarlah Islam dan mereka senang dengan keberadaan Islam. Ditambah lagi orang yang belum pernah ketemu Rasul, pengen menyambut, pengen ketemu. Begitu datang langsung ke Yasrib, disambutlah oleh penduduk Asraqal Badrun Alaina, gambarannya seperti itu. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Itu kalau dalam berjanji itu dikisahkan sepanjang gambarannya seperti itu Menyambut Rasulullah dari Mekah menuju Yasrib, dan nyampelah kemudian di suatu tempat yang namanya di situ di Kuba. Di daerah Kuba itu kemudian Rasulullah mendirikan masjid, masjid sederhana lah, yang namanya juga dibangun dekat, gotong royong, kemudian laksanakan sholat Jumat di situ yang pertama. Setelah itu pergi menuju ke Yasrib, dari Kuba menuju Yasrib, dan disitulah Rasulullah kemudian membangun sistem masyarakat
Madani, Yasribnya diganti Madani, diganti Madinah. Ada piagam Madinah yang melindungi semua penduduknya. Agama apapun, keyakinan apapun, kepercayaan apapun dilindungi oleh Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah pesan kepada umat Islam, "Hei kaum muslimin, jangan sampai diapa-apakan itu orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Lindungi mereka. Barang siapa yang bermasalah mengganggu mereka, berurusan denganku." Begitu hebat Rasulullah ya. Ya, toleransinya ya, memberikan kesempatan mereka untuk beribadah, berkeyakinan mangga, dan jangan mengganggu umat Islam. Kalau mengganggu, diusir, pergi dari Madinah. Nah, memang ada sebuah sejarah ya, sekelompok kecil orang Yahudi itu macam-macam, membuat keonaran, membuat ketidaknyamanan, fitnah dan sebagainya. Akhirnya oleh Rasulullah diusir. Sudah, kamu jangan jadi penduduk Madinah. Jangan pergi. Kamu tidak menciptakan ketentraman, kenyamanan. Nah, disinilah saudaraku, ya, Ramadan ini memelihara iman, memelihara semangat kita dalam kesadaran beragama. Termasuk kita kalau mengetahui bagaimana Islam itu toleran, ya, Islam itu menciptakan keamanan, ketentraman. Islam tidak mengajarkan anarkisme, tidak mengajarkan kekerasan apalagi terorisme. Islam itu menghargai. Nah, sesama umat Islam juga kita harus menghargai dong. Jangan sampai kemudian ya sesama umat Islam itu tidak akur. Waduh, gimana ini? Ada pengajian dibubarkan, tidak sependapat, tidak dengarkan aja apa isi pengajiannya. Kalau ngaco macam-macam komplain, tegur, ajak diskusi, ajak debat ustadznya, sehingga silakan menghadiri pengajian yang dianggap berbeda misalkan gitu. Kecuali memang nyeleneh, sesat, sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ini aliran sesat, tidak boleh berkembang dan tidak boleh. Nah, begitu. Kepada aliran sesat yang jelas-jelas sesat, kadang-kadang diem aja, tapi kepada saudara yang tidak dikatakan sesat oleh Majelis Ulama, kadang kurang senang. Nah, di sini ya kita nggak boleh seperti itu. Yuk kita umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mari kita bersatu. Nah, kalau ada perbedaan sedikit cara pandang, cara menafsirkan, nggak ada masalah. Ayo mari. Ya, asal jangan perbedaan prinsip. Misalkan mencampur adukan ajaran agama, keyakinan sama. Kita ikut upacara ajaran agama orang lain ikut mendengarkan upacara di dalam rumah ibadah kita di masjid, mereka masuk ikut duduk nongkrong dan sebagainya, kan kurang pas. Kalau mau acara kebersamaan begitu silakan di restoran, di kafe atau di gedung yang lain, kebersamaan dengan umat berbeda agama di tempat yang lain, semacam FKUB gitulah. Contohnya udah bagus tuh, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sudah bagus, tokoh-tokoh agama rukun, saling bercanda, saling apa dan sebagainya. Kalau ada masalah juga bertanya gimana nih kayak begini dan seterusnya, kan enak. Nah, disinilah Islam mengajarkan akhlak yang luar biasa, menghormati orang lain, berjiwa sosial, ruhama'u bainahum, diwujudkan di dalam kota Madinah sehingga mereka saling rukun dan saling membantu. Hebat Islam itu ya, tidak kemudian Islam itu macam-macam. Nah, disinilah saudaraku, ya, Ramadan membina kita membakar iman. Ramadan ya membakar iman sehingga imannya itu matang ya. Imannya menjilat-jilat, menyala-nyala terus ya, bersemangat ya, yang hangat terus menjilat-jilat seperti api yang menyala. Tapi menyalanya positif, menghangatkan situasi ya, bukan kemudian membakar situasi menjadi panas, menjadi provokator, tidak. Kalau ada orang yang ngaku Islam, apalagi tokoh Islam yang menjadi provokator, wah itu berarti belum memahami Islam secara total ya. Dia sebaru sepihak. Makanya ya penanaman yang pertama Rasulullah di Mekah itu 13 tahun ditanamkan akidah, juga di Madinah awal-awalnya itu sebelum Rasulullah pindah dikenalkan akidah, kepercayaan terhadap Islam, mengenalkan kepada Allah dan seterusnya, yakin betul. Nah begitu. Wong Cirebon kan ada istilah ya, sumpah suci anan jero ati, tekad isun ngaku Tuhan siji, duh dingin waktu zaman ajali,
Allah itu berdiri sendiri. Oh ya, zaman ajali Allah itu Maha Esa, wahdaniyah, berdiri sendiri. Itu kan ajaran kiai-kiai kita di kampung tuh ya. Wujud kidam bako muhalafatul lil awadisi qiyamu binafsi wahdani qudrati roda ilmu hayat kama basor kalam. Kan gitu ya. Asik tuh kalau kita menanamkan akidah dulu ya. Sebelum yang lainnya percaya betul kepada Allah dan Rasulnya, jangan berbuat musyrik ria. Wah, luar biasa. Nanti kita lanjut dalam pertemuan besok yang ke-7 Ramadan tahun ini. Mari kita bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami dambakan surgamu dan kami menolak neraka. Bukakan pintu surga ya Allah, tutup pintu neraka ya Allah. Jadikan kami beramal soleh untuk menuju ke surgamu ya Allah. Dan lindungi kami dari perbuatan setan, durjana, terkutuk, berbohong dan lain sebagainya, melakukan kedurhakaan. Lindungi kami dari perbuatan itu sehingga kami nggak mau masuk neraka gara-gara kedurhakaan kami. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau suka kepada orang yang minta ampun. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Berikan keberkahan buat orang tua kami ya Allah, kedamaian di alam sana ya Allah. Berikan kepada kami juga keberkahan buat anak cucu kami yang sehat walafiat, dilindungi dari wabah dan bencana, dilindungi dari musibah dan lain sebagainya ya Allah. Berikan keselamatan, keamanan, kenyamanan buat kami semuanya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Kita lanjut dalam Kultum Ramadan bagian ke-7 besok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.